Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada saat ini. Di sini kami Tuhan akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan hadir agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan kami. Kehendak menjadi dalam kehidupan kami. Dalam Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 30 November 2023 yang berjudul Misi kepada Orang yang Berkuasa. Yesus tahu bagaimana membuat persahabatan dengan orang yang berkuasa. Dia dikagumi dan dihormati oleh banyak orang seperti ini, dan di saat yang sama dia dibenci oleh banyak orang. Orang-orang berkuasa dalam kitab suci yang datang kepada Yesus untuk mencari pertolongan. Tentu saja merasakan bagaimana dia peduli kepada mereka. Dan juga banyak orang yang kaya dan berkuasa tidak datang secara terbuka kepada Yesus. Mereka menunggu sampai mereka yakin bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Seperti itulah kasus yang dialami baik oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Bacalah Matius 27 ayat 57 sampai 60. Lihat juga Markus 15 ayat 43 sampai 47. Lukas 23 ayat 50 sampai 53. Dan Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60. Ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ayat 60, lalu membaringkannya ke dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Apakah yang disampaikan oleh cerita ini kepada kita tentang bagaimana Tuhan menggunakan seorang yang kaya yang secara nyata telah menerima pengaruh dari Yesus? Sampai saat ini, kita tidak pernah mendengar tentang Yusuf dari Arimatea. Tiba-tiba orang kaya ini muncul, entah dari mana, dan digunakan untuk membantu menggenapkan nubuatan. Allah telah menggunakan dan akan terus menggunakan orang kaya untuk maksud-maksudnya. Itulah sebabnya kita harus memiliki sebuah misi untuk mereka juga. Bagaimana memulai bisa menjadi salah satu dari tahap yang paling sulit dalam hal membuat persahabatan dengan orang-orang yang berkuasa. Secara umum adalah lebih baik tidak mencari mereka, biarkan mereka yang datang pada Anda. Yesus melakukan hal ini, mereka menjadi seorang saksi untuk pekabarannya, penyembuhannya, dan kuasanya yang dari Allah. Mereka diyakinkan di balik layar bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Orang-orang yang berkuasa akan berusaha untuk bermitra dengan pelayanan sejati oleh karena beberapa alasan. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang berguna, yang bisa mengubah kehidupan dari banyak orang. Ini adalah salah satu cara yang mereka tahu bisa juga mengubah kehidupan mereka. Hal ini menghasilkan satu cara halus bagi orang yang kaya dan orang berkuasa untuk mendapat pertolongan yang mereka butuhkan tanpa harus secara terbuka menyatakan kebutuhan mereka. Fase kedua adalah dengan memuliakan sebuah pelayanan yang murni sebagai satu jalan
yang bisa membuat orang kaya dan berkuasa menjadi bagian dari pelayanan Allah. Luangkan waktu untuk berinvestasi dalam kehidupan orang kaya dan orang berkuasa yang ada di lingkungan masyarakat Anda. Tantangan, tambahkanlah dalam daftar doa pribadi Anda seseorang yang berkuasa, yang belum percaya dan yang bisa memiliki kontak dengan Anda dari waktu ke waktu. Tantangan lebih besar, tuliskan sebuah surat atau surel kepada seseorang yang memiliki kekuasaan, bahkan jika dia adalah seseorang yang belum pernah Anda temui. Dan sampaikan kepada orang tersebut bahwa Anda berdoa untuknya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, amin.